Inat adalah satu kota yang berjarak 40 km dari kota Tarim. Di Inat terdapat makam Syekh Abu Bakar bin Salim atau memiliki gelar Fakhrul Wujud atau Maula Inat. Kenapa disebut Maula Inat? Karena beliau yang mendirikan kota Inat ketika beliau berumur 27 tahun. Beliau adalah seorang penghafal Quran. Kewalian beliau disebut-sebut oleh orang alim sebelum beliau lahir dengan perkataan yuladul lana maulud, akan lahir kepada kita seorang anak yang akan menjadi wali besar. Dan ternyata lahirlah seorang wali yang mana kewaliannya tidak diakui kecuali sesudah beliau meninggal. Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki mujahadah yang sangat tinggi. Di antaranya, beliau ini selama kurang lebih 40 tahun beliau mengisi tempat air di masjid-masjid yang ada di kota Tarim dengan berjalan kaki dari Inat ke Tarim. Masya Allah. Bayangkan 30-40 km dari kota Tarim, beliau berjalan dari Inat menuju Tarim. Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki banyak karomah. Di antaranya adalah karomah yang beliau turunkan kepada turab atau debu yang berada di sekeliling makamnya beliau. Di antara karomah beliau yang begitu masyhur adalah kopi yang dimiliki oleh beliau. Satu ketika murid beliau yang tinggal di Saudi datang kepada beliau curhat atau mengadukan tentang masalah rumah tangganya. Muridnya ini cerita bahwasanya beliau memiliki istri dan keluarga istri yang sangat amat tidak menghormati muridnya tersebut. Dengan gundahnya, dengan sedihnya, dia bercerita kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan dengan tenangnya ditanggapi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau membuat kopi, kemudian memasukkan tangannya beliau dengan cangkir yang berisi kopi tersebut ke jendela yang ada di dekat beliau. Gak berapa lama beliau bilang kepada muridnya, sudah, permasalahan istrimu sudah diselesaikan. Pulanglah kau ke istrimu, insya Allah kau akan dapati istrimu sebagai perempuan atau istri yang solehah. Kemudian muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini kembali ke rumahnya. Dia dapati istrinya, keluarganya berubah sikap 180 derajat. Yang tadinya bersikap kurang baik menjadi baik, yang tadinya berakhlak buruk menjadi berakhlak baik. Ketika ditanya oleh muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, apa yang membuatmu berubah? Kata istrinya, ada seorang syekh yang datang kepadaku menasihatiku untuk berbuat baik kepada suamiku. Dan syekh ini juga memberikan aku secangkir kopi. Masya Allah, karomah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari Inat kami bergerak menuju makam Nabi Allah Hud. Di sini dimakamkan Nabi Allah Hud di atas bukit. Dua hal yang paling dibanggakan oleh orang Hadramut adalah ziarah Nabi Allah Hud dan kitab Ihya Ulumuddin. Ziarah Nabi Allah Hud biasanya dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Seluruh laki-laki yang ada di kota Tarim akan bergerak menuju kubur Nabi Allah Hud. Kemudian mereka mengadakan haulnya dan berziarah kepada Nabi Allah Hud. Masya Allah. Inilah kubur daripada Nabi Allah Hud, dari atas sana sampai ke bawah, sampai ke makam yang terbelah. Nah, ini dia. Dikatakan tidak ada orang yang berziarah di makam Nabi Allah Hud kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu habaib pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Hud dengan muka atau wajahnya yang hitam legam. Ketika ditanya, "Kenapa wahai Nabi Allah Hud, kenapa wajahmu hitam?" Beliau berkata,
karena aku menanggung dosa orang yang menziarahiku. Masya Allah. Dari makam Nabi Allah Hud kami bergerak menuju Qasam, ke makam anak bungsu dari Sayyidina Al-Faqih Muqaddam yang bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau seorang syahid, orang yang mati syahid karena tenggelam. Katanya beliau dari kecil selalu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepengen mati syahid. Makam ini sering diziarahi oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Ali Khalid Qasam. Semoga ziarah kami ziarah makbulah, dapat bawa berkah, dapat bawa kebaikan, banyak pelajaran yang kami dapati, insya Allah bisa dibagi kepada orang yang banyak. Orang yang berziarah kepada orang soleh akan mendapati kebaikan daripada orang soleh tersebut, karena berkahnya Nabi turun kepada orang-orang soleh, dan berkah itu turun kepada orang yang mau menziarahi orang-orang yang soleh.